transparan. Jadi masalahnya mau nggak mau atau enggak? Itu soal visi seorang presidennya. Tapi kalau visi presidennya hanya berpikir soal gua harus bagi-bagi nih karena bagi banyak yang berjasa kepada saya dahulu, di luar itu nepotisme merajalela. Anak si Anu jadi Anu, ya kan, ipar si Anu, ponakan si Anu, suami si Anu, istri si Anu, ayah si Anu, kakek si Anu. Jangan-jangan cucunya pun yang baru usia 14 tahun sudah kebagian jabatan dan seterusnya. Oke. Landasannya cuma satu, karena tidak dilarang oleh undang-undang. Masih mau ngomong nggak? Sudah. Oke. Misalnya kemarin kita sebelum pemilu, bukan soal boleh nggak boleh, ya kan? Ini soal nepotisme, bla 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 dan lain sebagainya. Faktanya rakyat menentukan pilihan. Rakyat menganggap tidak ada masalah, ya, majunya Gibran sebagai wakil presiden. Ternyata enggak. Sekarang udah mulai kok dibicarakan orang. Loh, kok dia kebagian? Loh, kok dia yang kebagian? Loh, kok dia yang kebagian? Ya karena kita mengatakan bahwa dinasti itu enggak apa-apa. Nepotisme itu enggak apa-apa. Itu yang mau saya. Nah, itu kan contoh yang sangat abstrak. Ponakan-ponakan siapa? Istri-istri siapa? Ya. Anak-anak siapa? Sementara kita bicara sesuatu yang normatif-normatif gitu kan. Misalnya kalau keponakan Pak Jokowi menjadi Direktur Pemasaran Pertamina Patraniaga. Saya kan Habibur Rahman, kalau orang mengatakan kepada saya itu rakyat itu kencang karena nggak kebagian gitu. Yang banyakan adalah mayoritasnya tim sukses Prabowo Gibran. Apa jaminannya bahwa tidak ada konflik? Mayoritas Prabowo Gibran. Pertanyaannya salah. Itu pertanyaan. Oke. Jadi kalau gitu pertanyaannya adalah gimana caranya untuk memastikan bahwa tidak ada konflik di komisaris BUMN. Oke, kalau tidak ada masalah, tapi kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apakah pemilihan komisaris sebaiknya harus terbuka, begitu, harus mungkin ada seleksinya? Nah, diajukan saja perubahan perundang-undangannya, perubahan peraturan perundang-undangannya diusulkan saja. Ini undang-undang sudah ada sejak tahun 2003. Ya, kita akan kembali lagi. Nggak ada yang mau rubah undang-undang tersebut kok. Gitu. Tadi kan dibilang sebaiknya penunjukan komisaris BUMN ini ada uji kompetensinya dulu. Jadi ibaratnya nih ya, nggak asal main tunjuk aja, Bang. Ya silakan saja kalau memang diperlukan ada regulasi seperti itu ya disampaikan ya kepada pihak terkait, misalnya di Kementerian BUMN, lalu nanti dibahas dan disepakati juga di DPR, ya kita terbuka saja. Karena kalau sekarang penunjukan hanya tunjuk langsung gitu. Saya juga nggak tahu persis ya, tapi nggak ada yang lolos nanti kalau ada kompetensi. Jadi nggak ada yang lolos, repot nanti. Undang-undangnya ya, undang-undang soal BUMN ini bos ya dari tahun 2003 ya. Kalau dianggap masalah, ya misalnya tadi harus ada uji kompetensi, nggak ada yang lolos kalau ada lewat uji kompetensi, dia usulkan saja perubahan. Masalahnya di mana? Usulkan saja kok, nggak ada masalah. Kalau disepakati, kita patuhi pada ketentuan hukum yang berlaku yang baru disepakati tersebut. Nggak ada yang lolos katanya kalau misalnya ada uji kompetensi. Ya makanya silakan diajukan ya model perubahannya seperti apa ya. Lalu peraturan di bawahnya seperti apa, kalau ketika sudah dirubah kita patuhi sama-sama gitu. Kalau misalnya masih dipakai dengan sekarang, Bang Ray, penunjukan langsung gitu, ngering-ngering sedap kan nih, gimana dengan nasib BUMN kita nih? Itulah makanya kalau saya tipe orang yang nggak selalu ingin lihat aturannya gimana gitu. Tapi cara berpikirnya itu sebaiknya bagaimana. Nah kalau sebaiknya bagaimana itu bisa melampaui aturan. Apa yang dijelaskan oleh kawan kita tadi dari pengamat BUMN UI, itu kan mau mengatakan begini, memang di aturannya nggak ada tata cara pemilihan komisaris itu dengan fit and proper test. Tapi itu bisa dibuat kalau orang-orang di dalamnya mau melakukannya. Karena nggak ada juga larangan yang mengatakan bahwa komisaris itu harus di fit and proper dulu, baru dipilih gitu. Nggak ada juga larangannya. Artinya itu terbuka, itu opsional. Anda mau memilihnya dengan cara ditunjuk atau Anda memilihnya dengan melalui mekanisme fit and proper atau macam-macam lah. Sehingga ada uji kompetensi untuk orang untuk bisa masuk di jabatan yang bersifat publik. Itu loh kira-kira itu. Nah oleh karena itu kita harus lampaui aturan ini. Kalau sekedar memilih, kalau aturan membuka kemungkinan boleh nggak boleh ya kita harus mendorong kepada yang lebih baik. Apa yang lebih baik itu? Buka. Transparan. Jadi masalahnya mau atau enggak? Itu soal visi seorang presidennya. Tapi kalau visi presidennya hanya berpikir soal gua harus bagi-bagi nih karena banyak yang berjasa kepada saya dahulu, dia akan merujuk ke undang-undang aja. Undang-undang mengatakan boleh kok. Tapi kan undang-undang juga nggak melarang kalau kita buat yang lebih baik dari itu.
Nah sekarang visinya seperti apa gitu loh kira-kira. Kalau visinya memungkinkan kita buat lebih baik dari itu, ya kita buat dong, pentingkan di-SK-kan oleh apa misalnya dan seterusnya itu selesai kok. Masalahnya itu, mau atau enggak, itu satu. Bang? Nah yang kedua, kalau kita merujuk kepada undang-undang tadi yang disebutkan oleh Bung Habibur Rahman ya, itu yang saya sebut, apa implikasinya yang kita terima dari soal undang-undang ini? Implikasinya jabatan-jabatan itu dibagi-bagi kepada orang yang berjasa kepada presiden. Di luar itu nepotisme merajalela. Anak si Anu jadi Anu, ya kan, ipar si Anu, ponakan si Anu, suami si Anu, istri si Anu, ayah si Anu, kakek si Anu. Jangan-jangan cucunya pun yang baru usia 14 tahun sudah kebagian jabatan dan seterusnya. Landasannya cuma satu, karena tidak dilarang oleh undang-undang. Bang Habib, tidak dilarang oleh undang-undang. Itu yang saya maksud. Kalau itu cara berpikirnya, ini nasib kawan-kawan ini susah. Kalau Anda nggak punya kaitan dengan elit politik, nggak punya kaitan dengan darah biru politik, tinggal harapan kita cuma satu, apa? Buka lapak, buka warung, atau buka kedai kopi. Karena jabatan ini udah miliknya teman-temannya Bung Habibur Rahman. Paling jauh miliknya Projo. Ya kan, Projo sampai sekarang, Oktober nanti bukan lagi Projo, Pro Prabowo. Belum tentu juga dia kebagian juga nantinya. Kira-kira. Bang Habib, Mas Handoko. Masih mau ngomong nggak? Sudah. Ya, gantian. Tadi kan aturannya bagaimana atau sebaiknya bagaimana? Justru saya kebalik lagi, sebaiknya aturannya bagaimana? Gitu kan? Karena capek juga kita berdebat kusir. Bung Roy sendiri yang bilang itu adalah opsional. Ya. Ketika ya orang yang diberikan kebebasan memiliki opsi, memilih satu opsi, kita nggak bisa salahkan kalau nggak ada dasar hukumnya, Pak. Nah kalau menurut Anda sebaiknya bagaimana? Kalau menurut saya sebaiknya aturan bagaimana? Karena kita orang hukum, negara hukum. Ya kita negara ini bukan negara kekuasaan, Pak. Iya. Diatur di konstitusi kita. Semua kekuasaan itu harus diatur secara hukum, gitu. Kan tidak ada juga yang melarang untuk membuat kreasi. Ya makanya namanya opsi. Ya itu makanya. Kenapa kita tidak nggak buat bisa opsi yang lebih baik? Apa yang menurut Anda ideal terhadap orang lain? Nggak bisa begitu. Itulah saya katakan. Kecuali terjadi pelanggaran. Visi presidennya. Makanya kita presidennya mau membangun sebuah kultur hukum kita, dalam pemerintahannya yang jauh dari nepotisme, yang jauh dari bagi-bagi kekuasaan atau tidak. Itu soal visi presiden memang gitu loh. Ya. Kita kembalikanlah kepada rakyat yang menilai. Dalam konteks politik, kita boleh berdebat banyak hal. Misalnya kemarin kita sebelum pemilu, bukan soal boleh nggak boleh, ya kan? Ini soal nepotisme, bla 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 dan lain sebagainya. Faktanya rakyat menentukan pilihan. Rakyat menganggap tidak ada masalah, ya, majunya Gibran sebagai wakil presiden. Terbukti menangnya telak, gitu kan? Jadi ini kita kembalikan kepada rakyat. Apa yang menurut pengamat, ya, tidak selalu sama dengan hati nurani rakyat, gitu. Ya. Tapi ya kita akan membicarakan tentang apa yang harus kita lakukan di masa datang. Sekarang saya kira kita akan mengalami nanti kritik ini 4-5 tahun ke depan. Ternyata enggak, sekarang udah mulai kok dibicarakan orang. Loh, kok dia yang kebagian? Loh kok dia yang kebagian? Loh kok dia yang kebagian? Ya karena kita mengatakan bahwa dinasti itu enggak apa-apa. Nepotisme itu enggak apa-apa. Maka merajalela lah dia kemana-mana sekarang. Masuk ke BUMN, masuk ke sana, masuk ke sini gitu loh. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini muncul lagi kesadaran kita bahwa betul nepotisme itu tidak dilarang oleh aturan, tapi itu berbahaya bagi masa depan Republik. Dan yang ujung-ujungnya adalah yang merana adalah rakyat gitu maksudnya. Mas Handoko. Begini, ini kan jadi gini, mereka ini kan mengatasnamakan rakyat, tapi rakyat membuktikan rakyat tidak senang diatasnamakan seperti itu. Rakyat punya pilihan sendiri gitu. Tapi kalau misalnya tadi BUMN dikatakan saya sakit begitu, saya tidak mengatasnamakan rakyat. Enggak, saya mau mengatakan, ya. Kalau mau pilihan Anda begitu ya silakan. Tapi saya merasa kira-kira mungkin 4-5 tahun lalu dari apa yang kita omongkan malam ini akan terasa. Kenyataannya nggak perlu membuktikan sejauh itu. Hari ini, malam ini kita membicarakan tentang, loh kenapa dia yang kebagian? Kenapa keluarga ini yang kebagian? Kenapa ponakannya yang kebagian? Kenapa iparnya yang kebagian? Nah loh. Nanti ada suara-suara lagi yang minta juga. Iya, karena menurut Anda dinasti itu nggak apa-apa. Ya dia bangun dinastinya. Kalau bisa ponakan saya, kenapa you gitu loh kira-kira ya kan? Jadi nggak relevan. Apa yang disebut oleh Bang Rey. Itu yang mau saya. Nah, itu kan contoh yang sangat abstrak. Ponakan-ponakan siapa? Istri-istri siapa? Ya.
anak-anak siapa. Sementara kita bicara sesuatu yang normatif gitu kan. Misalnya kalau keponakan Pak Jokowi menjadi Direktur Pemasaran Pertamina Patraniaga. Saya itu yang agak sulit itu. Saya nggak perlu menyebut kasusnya, karena itu sudah dibaca semua orang, itu loh maksud saya. Enggak juga. Justru rakyat bisa memiliki penilaian sendiri. Ya, jangan-jangan rakyat bingung. Ini orang-orang bicara ya nepotisme, soal penunjukan orang-orang terdekat. Yang dimaksud yang mana? Sebab orang-orang yang ditunjuk itu Habibur Rahman, kalau orang bagus, mengatakan kepada saya itu rakyat itu kencang karena nggak kebagian gitu. Apa? Oke, tepuk tangan dari kita semuanya. Ya nggak kebagian yang ngisi ya banyak Habibur Rahman, ya Ini Mas Joko belum kebagian juga ya. Kita ini siapa, ya kan? Bukan partai bukan, punya darah biru. Yang banyak kan adalah mayoritasnya tim sukses Prabowo Gibran. Apa jaminannya bahwa tidak ada konflik? Mayoritas Prabowo Gibran, pertanyaannya manipulatif itu pertanyaannya. Oke. Jadi kalau gitu pertanyaannya adalah gimana caranya untuk memastikan bahwa tidak ada konflik of interest di komisaris BUMN?